Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Di video ini sebelum aku lanjut ke tema inti yang pengen aku sampaikan ke teman-teman, dan juga tips dan juga trik ya buat ngadepin UAS biar nggak deg-deg gitu kan ya. Sebelum itu aku pengen banget ngenalin ke teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalin aku Hilda. Dan sekarang aku pengen banget ngasih tahu ke teman-teman tips dan trik untuk ujian online. Kan kita tahu banget ya kalau seumpamanya sekarang itu kan lagi demam-demam, apapun tuh semuanya online, belanja online, terus beli paket data online juga, terus apaan lagi ya, kuliah online. Oh ya, semuanya segala-galanya itu sudah serba online. Nah, otomatis kalau semuanya udah online, belajarnya aja online, gimana ujiannya ya? Nah, ini kali ini buat yang ngadepin ujian atau UTS, UAS, pokoknya semuanya serba online. Aku pengen banget ngasih tips buat teman-teman karena aku udah ngejalanin dan enakan 2 hari kemarin aku sempet UAS. Jadi meskipun nggak banyak sih, kayak 1 hari itu 2 mata kuliah atau 1 mata kuliah, tapi gitu kan ya, itu ada tugasnya gitu kan, ada yang take home, ada yang langsung UAS gitu kan ya. Nah, kali ini aku pengen banget ngasih tips buat teman-teman yang saat ini sedang ngejalanin UAS online. Semoga aja tips dan juga trik yang aku kasih bermanfaat buat teman-teman. So, kita langsung ke videonya aja ya. Tips yang pertama adalah grow mindset. Membangun grow mindset ini perlu banget untuk mengembangkan pikiran kita. Misalkan teman-teman gak bisa ngerjain akuntansi, nah teman-teman harus belajar sungguh-sungguh dan juga mengembangkan ide dan teman-teman. Tips yang kedua yaitu adalah kita harus set waktu. Jadi kalau seumpamanya kita belajar, malamnya kita belajar, untuk besok UAS kita harus benar-benar nge-set waktu kita, karena kan fokusnya manusia itu cuma sampai 30-40 menit. Lebih dari itu biasanya udah kebanyakan tuh udah ambiar lagi, udah pikirannya fokus kemana-mana, main HP, main game, belum ada notifikasi belanja online, belum lagi ada notifikasi game yang harus kita cepat selesaikan pada saat itu juga gitu kan. Nah, yang kedua ini kita harus benar-benar nge-set time waktu kita minimal ya 30 atau sampai 40 menit. Kenapa gitu kan? Soalnya kita harus benar belajar gitu kan, mengerjakan dan juga memahami sampai alarmnya benar-benar berbunyi ya. Kalau belum berbunyi, jangan coba-coba main HP ataupun ngecek notifikasi lainnya. Nah, kenapa? Karena biar fokus kita itu ke pelajaran kayak bener-bener terserap gitu ya, materinya bener-bener terserap banget. Ini udah aku cobain beberapa 2 hari yang lalu. Di durasi belajar ini aku pengen banget ngasih ke teman-teman apa aja yang harus kita pelajarin. Yang pertama adalah tentukan tugas. Nah, misalnya tentukan tugasnya kayak disuruh bikin laporan keuangan. Nah, kita sebelumnya pelajarin dulu contoh dari laporan keuangan itu kayak gimana. Nah, setelah kita pelajarin 10 sampai 20 menit, baru kita mencari data-data yang kita perlu nih selama 10 menit aja. Kalau teman-teman belum dapat selama 10 menit, kira-kira karena ada masalah jaringan atau masalah yang lain, teman-teman bisa cari data-datanya ini sebelum teman-teman belajar. Jadi pas waktu belajar teman-teman bisa langsung mengerjakan dan langsung nginput data-data ke tabel ataupun ke kayak bagan yang telah teman-teman buat. Setelah itu jangan lupa teman-teman mengefektifkan waktu, belajar sampai benar-benar alarmnya benar-benar berbunyi. Kenapa? Karena teman-teman bisa menghemat waktu, teman-teman bisa cepat kelar tugasnya, dan teman-teman bisa langsung main game ataupun rebahan gitu kan.
Dan ini benar-benar membuat self healing kita jadi semakin membaik. Yang ketiga adalah siapkan data dan juga jaringan. Mengapa ini penting banget? Bahkan ada teman-teman aku yang sempat bilang bahwasannya data dan jaringan ini menentukan nilai UAS atau nilai ujian kita. Bener gak sih? Bener kan? Soalnya kenapa? Kalau seumpamanya kita telat saja ngumpulin beberapa menit gitu kan, atau bahkan sampai beberapa jam gitu kan, karena gak ada sinyal ataupun jaringan, itu bisa jadi mengurangi nilai kita. Tapi kita bisa menanggulanginya dengan kita ngasih tahu dan kita kayak laporan sama dosen gitu bahwasanya memang di daerah kita nggak ada jaringan. Tapi lebih baik sebelum terjadi hal itu kita mengantisipasi dengan mengisi data yang banyak gitu ya dari yang biasanya. Dan kemudian mungkin kalau ada yang mau pasang wifi, lebih baik pasang wifi aja karena itu lebih kondusif ya menurut aku juga. Dan itu lebih enakan aja teman-teman, nggak perlu keluar-keluar, nggak perlu keluar-keluar cek sinyal gitu kan, nggak perlu ke jalan raya atau masuk ke jalan raya gitu kan. Dan ini adalah yang terakhir nih, yaitu doa dan beribadah. Kenapa? Karena doa dan ibadah ini merupakan wasilah kita kepada Tuhan dan kita dapat meminta harapan-harapan kita untuk mengkontrol nilai kita. Terus kemudian banyaklah ya yang bisa kita utarakan gitu kan kepada Allah gitu kan. Jadi kayak sebenarnya setelah teman-teman belajar banyak, setelah teman-teman bekerja gitu kan sedemikian rupa, tapi kalau kita nggak berdoa kan sama aja. Pun juga kalau teman-teman cuma doa aja nih, nggak belajar atau cuman nungguin dosen ngasih soal baru belajar gitu kan, atau baru langsung ngerjain bahkan gitu kan. Nah itu jangan banget, soalnya biar kita sama-sama seimbang antara doa dan juga usaha kita. So itu aja 4 tips untuk belajar online dan juga untuk ujian online. Semoga membantu ya, karena aku juga baru ngalaminya selama 2 hari dan alhamdulillah efektif banget. Aku bisa belajar dan fokus selama 30-40 menit sebelum bener-bener kita ngerjain soal gitu kan, buat mahamin. Terus kemudian kita kayak ngecari definisi-definisi apa yang kita nggak tahu. Misalkan kalau kita anak akuntansi, kita kan banyak definisi-definisi yang nggak kita tahu ya. Jadi kita bisa belajar searching. Sedangkan searching itu kalau memang jaringan datanya oke, ya cepet. Tapi kan kalau nggak oke, kita bisa agak lama gitu. Nah untuk mengantisipasi semuanya, lebih baik teman-teman belajar sampai set alarm tadi berbunyi gitu, biar waktu yang teman-teman gunakan berguna dengan maksimal dan teman-teman bisa langsung istirahat dan juga langsung main game atau ngetik atau ngapain lah gitu. Sampai di sini dulu tips untuk ujian online dari aku untuk kita semua, karena aku juga masih ujian. Doain semoga ujian ini jadi semakin lancar. Kurang beberapa hari lagi sih, karena memang minggu-minggu ini adalah minggu waktunya ujian. Nah buat teman-teman yang masih ujian, dapat salam dari aku, semoga ujiannya lancar dan semoga teman-teman dipermudahkan di setiap mengerjakan soalnya. Nah gitu aja ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.